Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fatin Muhammad Mahdudu dari program studi Teknik Perkapalan UPN Veteran Jakarta. Kita akan melanjutkan di sini materi perkuliahan permesinan kapal untuk mata kuliah wajib pada semester 4. Oke, kemarin kita sudah membahas sedikit terkait stokiometri, tentang apa itu reaktan, apa itu emisi dan produk. Yang belum menonton bisa nonton dulu sebelumnya biar kita relate untuk bisa membahas mata kuliah pada hari ini. Oke, di papan tulis ini kita sudah akan membahas kelanjutannya, yaitu di sini adalah CXHY atau bisa disebut dengan hidrokarbon. Yang kedua ini adalah dari udara. Komposisinya kita udah kemarin bahas bahwasanya O2 di sini itu 21% dan nitrogen di sini adalah 79%. Dua komponen ini adalah yang paling banyak ditemukan di atmosfer kita, di udara kita. Jadi ini yang di dalam kurung ini adalah fungsi dari udara. Jadi kita punya bahan bakar dicampur dengan udara. Lalu di sini kita akan menghasilkan H2O atau uap air, dan CO2, karbon dioksida, dan nitrogen. Oke, selanjutnya saya memisalkan bahwasanya saya punya 1 mol CXHY. Maka di sini karena saya punya 1 mol, maka kita punya sesuai stokiometrik, bahwasanya stokiometrik identik dengan namanya equilibrium atau kesetimbangan, atau kalau bahasanya terlalu susah saya lebih mudah dan suka mengajarkan ke anak-anak bahwasanya di kiri tanda panah ini atau yang disebut dengan reaktan versus yang di sebelah kanan panah atau disebut dengan produk itu harus sama. Jadi semisal contoh, kalau saya punya 1 C di sebelah kiri panah, maka total C di kanan panah juga harus sama dengan yang ada di kiri panah. Seperti juga dengan H, O atau N2. Kalau misalkan hanya 10 misal, maka di kanan harus 10. Kalau kiri 11, kanan harus 11, dan seterusnya. Oleh karena itu, ketika saya punya 1 mol di sini, mol saya tulis di atas ini, berarti ini saya punya 1 mol CXHY, maka kita bisa setarakan bahwasanya jumlah C di sini, ini saya hapus dulu. Saya punya mol, jumlah molnya untuk C, berarti karena ikatannya adalah X, di sini kita menggunakan X saja. Nanti apapun itu hidrokarbonnya mau C2, CH4, metana atau propana, etana bisa langsung dimasukkan aja. Oke, untuk C maka kita punya X dikali dengan 1 karena ini satuannya adalah ikatannya adalah X dan jumlah molnya adalah 1. Oke, kita lihat dulu apakah di kiri ada C-nya lagi. Ternyata tidak ada. Maka kalau tidak ada, langsung aja ke samping, kita cari yang ada X-nya lagi mana. Yang ada C-nya adalah di CO2 di sini, yang lainnya tidak ada C ya. Jadi kita bisa langsung tuliskan yang karena di kiri adalah bernilai X kali 1 berarti X. Karena yang di kiri adalah X, maka di kanan harus sama. Kalau kiri X berarti kanan otomatis harus X. Maka di sini bisa saya tulis dengan X. Oke, selanjutnya kita move on ke yang kedua, itu H. Di sini kita punya H, itu adalah Y dikali dengan molnya, itu 1, maka Y kali 1 adalah Y. Kita cari lagi apakah ada Y, ternyata tidak ada di kiri. Lalu kita akan move on ke yang kanan, yang ada H-nya, yang ada H-nya ada di sini H2O. Maka kita langsung bisa masukkan, karena di kiri itu hanya berjumlah Y, maka yang kanan harus berjumlah Y. Karena di sini ada ikatannya 2, maka kita bisa bagi dengan 2. Oke ya. Sekarang kita cari selanjutnya. C udah tahu, H udah tahu, sekarang O. Nah, O di sini karena kita tahu bahwasanya tadi kita punya 21% dan 79%, maka kita tuliskan molnya terlebih dahulu di dalam kolom ini. Jadi kalau saya punya 2 ini 79% dibagi dengan 21%, maka saya mempunyai 3,76 mungkin ya, sekitar itu.
Maka kita bisa bandingkan di sini, berarti kalau 1 oksigen maka perbandingannya dengan 3,76. Oke. Selanjutnya, karena kita tadi C udah dapat, H udah dapat, sekarang jadi O. Oh, di sini kita tahu bahwasanya ada 2 komponen di H2O dan CO2, maka kita kalikan saja. O di H2 ini adalah karena nggak punya ikatan di sini, maka kita hanya punya Y/2. Sedangkan di X, O-nya di X ini punya 2 dan X ini, maka kita punya 2 kali X. 2 dikali X ya. Lalu kita tambahkan semuanya 2 komponen ini yang di kanan, maka total O total untuk kanan, maka saya punya Y plus 2 ditambah dengan 2X. Oke, sesuai dengan tadi yang kita udah bahas equilibrium, bahwasanya di kanan harus sama dengan yang ada di kiri, maka kita cari yang kiri, karena ini O total di kanan adalah nilainya Y plus 2, Y/2 plus 2X, maka kita cari yang O-nya mana? O-nya di sini ya. Berarti harusnya di sini kita tulis sama dengan ini. Total. Ingat, di sini ada 2, maka kita butuh bagi semua ini dengan 2. Oke, maka di sini bisa saya tulis di sini. Maka saya punya O yang kiri itu punya Y/2 ditambah 2X bagi dengan 2. Ya. Maka dengan simpel matematika ini bisa kita coret. Bisa kita coret ya. Bisa kita coret. Maka ini dibagi, jadinya kita punya per 4. Jadi kita punya X plus Y/4. Oke, berarti di sini adalah X plus Y/4. Nah, untuk di buku-buku biasanya kita menggunakan menyimbolkan X plus Y/4 ini disebut dengan A. Biar lebih simpel aja, maka di sini kita bisa tulis dengan A. Di mana nilai A ini adalah nilainya X plus Y/4. Apa itu Pak X plus Y? X-nya adalah ini, Y-nya adalah ini. Oke, C udah tahu, H udah tahu, O udah tahu, sekarang ke N-nya. N-nya terakhir ada di sini, maka ini N-nya sama-sama ya. Berarti kita langsung bisa kalikan aja molnya katanya dengan juga molnya dari udara. Maka di sini kita mendapatkan 3,76 kali A. Oke, ini semua dari stokiometrik dari bahan bakar satu tingkat dari kita pelajaran SMA dulu, dan ini pengaplikasinya sangat erat di permesinan, yaitu di diesel engine terutama. Bagaimana suatu bahan bakar yang ada di mesin-mesin kita bertemu dengan udara yang ada di atmosfer, lalu menghasilkan suatu energi dan juga bahan bakar dan juga emisi gas buang. Oke, perhitungan ini akan sangat berguna ketika nanti kita mengkalkulasi yang disebut dengan air-fuel ratio AF, dan juga kita akan membahas mengenai equivalence ratio atau disebut dengan P. Jadi perhitungan ini jadi dasar kita akan menentukan seberapa banyak sih fuel dan udara yang bisa masuk ke bahan bakar itu. Jadi kita tahu bahwasanya di kapal nantinya kita belum tentu ingin kapal kita itu cepat ke tujuan, belum tentu. Atau karena efeknya adalah beda-beda. Seperti contoh, saya kasih contoh. Pembalap motor itu membutuhkan kecepatan. Jadi seberapapun mahalnya mesinnya, mereka akan tempuh untuk menghasilkan kecepatan yang secepat-cepatnya. Berbanding terbalik dengan orang jualan ingin, misal pedagang sayuran dengan motor atau mobil. Pedagang sayuran hanya butuh keekonomisan, bukan ingin kecepatan yang tinggi. Jadi dua hal komponen ini, kepengen ekonomis atau kepengen performa yang bagus, ini dasarnya adalah dari perhitungan ini. Jadi kita mau ingin engine kita gacor atau ingin engine kita ekonomis secara harga bahan bakar, maka dasarnya adalah air fuel ratio dan equivalence ratio. Oleh karena itu, saya tutup pada pertemuan hari ini terlebih dahulu. Mungkin kita akan bertemu lagi di pertemuan yang akan datang untuk membahas apa yang dinamakan air fuel ratio dan apa yang disebut dengan equivalence ratio. Sekian, saya Fatin Muhammad Mahdudu dalam Prodi Teknik Perkapalan. Tonton video-video selanjutnya.
Saya tutup, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.